Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, maunah sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas rutin, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci ini kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam tetap dipasyurahkan dari banjuan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Pemirsa mata SMK Negeri 1 Tegalasari, dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu kembali di Ramadan Ceria mata SMK 1 Tegalasari dengan mengangkat tema yakni hak dan kewajiban siswa, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pemirsa mata SMK, hari ini kita bersama-sama ditemani oleh Bapak Hadi Muryono selaku guru PKN di SMK Negeri 1 Tegalasari. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka maskernya, kita sama-sama sudah antigen Pak Hadi. Ya. Sehat ya Pak Hadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa ya Pak Hadi? Alhamdulillah puasa. masih puasa. Mulai awal sampai sekarang masih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Pak Hadi ini guru senior PKN di SMK 1 Tegalasari. Nanti kita akan membahas detail berkaitan dengan hak dan kewajiban siswa, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Seperti apa sebenarnya hak dan kewajiban itu? Monggo Pak Hadi bisa disampaikan banyak hal atau beberapa hal berkaitan dengan hak kewajiban siswa dan hak kewajiban warga negara Indonesia. Disilakan. Terima kasih. Bicara tentang hak dan kewajiban warga negara sekaligus karena berkaitan dengan masalah pendidikan di sekolah berarti juga hak dan kewajiban siswa dan siswi. Bicara hak dan kewajiban ini ya sumbernya karena kita berada di Indonesia dari dasar negara Pancasila. Dari Pancasila itu adalah sila yang kedua berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan harapan dalam menjalankan sosialisasi di lingkungan masyarakat baik secara sempit maupun secara luas ini selalu berpedoman dari sila yang pertama yaitu berkaitan dengan religi. Orang menjalankan religi itu juga menjadi hak warga negara untuk memilihnya religi apa yang dipilih sesuai dengan religi yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Ini bicara dengan hak dan kewajiban. Kalau ngomong hak itu sesuatu hal yang harus diperoleh sesuai atau setimpal dengan kewajiban yang sudah dijalankan. Sedangkan kewajiban intinya ini adalah suatu masalah yang harus diselesaikan sesuai dengan hak yang diterima atau yang dibebankan pada dirinya. Ini bicara tentang hak dan kewajiban. Cuma di era sekarang ini yang dirasakan, yang dilakukan oleh masyarakat secara luas maupun banyak siswa yang menganggapnya bahwa manusia itu selalu menuntut haknya dan lupa dengan kewajibannya. Ini yang sering terjadi. Maka di mana-mana ini masyarakat selalu menuntut haknya, hak yang harus dikedepankan, lupa akan kewajibannya. Maka kalau dalam proses belajar mengajar di sekolah ini harus timpal dalam mempelajari hak dan kewajiban. Karena kalau hak itu kaitannya dengan HAM, hak asasi manusia, kalau kewajiban dengan KAM, kewajiban asasi manusia. Karena rentetannya atau dampaknya ketika hak dan kewajiban itu seimbang, maka akan terjadi namanya suatu keadilan sosial. Keadilan sosial itu bisa keadilan sosial di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, atau bisa berlaku atau dirasakan masyarakat secara umumnya yaitu bangsa Indonesia. Itu kalau bicara hak dan kewajiban manusia atau warga negara. Intinya hak dan kewajiban itu adalah menjalankan aturan yang berlaku.
atau hukum yang berlaku. Yaitu karena kita sebagai warga negara, ya apa yang kita lakukan sesuai dengan dasar negara. Dasar negara tentang beragama, yaitu sila yang pertama tentang religi. Dan religi yang ditetapkan atau agama yang ditetapkan oleh negara itu sudah jelas. Jadi kalau menganut agama, ya sesuai agama yang sudah ditetapkan negara, jangan membuat agama sendiri. Ketika sudah beragama, ini berkaitan dengan sila yang kedua dalam kehidupan sosial, ini harus ada namanya toleransi antar umat beragama. Tidak ada atau jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan atau berdampak negatif pada orang yang beragama lain. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Menghormati dan menghargai ini bukan berarti kalau orang Islam ikut melakukan ibadahnya orang Nasrani atau yang lain Nasrani ikut, bukan begitu. Yang dimaksud saling menghormati, menghargai ini ketika orang Islam menjalankan ritualnya, ini agama lain jangan mengganggu. Begitu pula sebaliknya, itu artinya yang dimaksud toleransi antar umat beragama. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, tadi saya katakan ini adalah dalam menjalankan undang-undang atau aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena aturan tertulis maupun tidak tertulis ini identik dengan hukum. Sedangkan hukum itu bersifat tegas. Dikatakan bersifat tegas, ini berlaku sesuai dengan lingkupnya. Contoh ini ya. Kalau saya katakan berlaku dengan sesuai lingkupnya. Aturan yang berlaku di suatu lembaga pendidikan A, belum tentu aturan itu berlaku keseluruhan di lembaga pendidikan B. Ada sebagian tidak berlaku. Ini adalah yang dikatakan sesuai dengan lingkupnya. Jadi berlaku sesuai lingkupnya. Ini yang dimaksud bersifat tegas. Dan sanksinya bersifat memaksa. Siapapun yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi sesuai atau setimpal dengan perbuatannya. Ini tentang hukum. Sedangkan aturan-aturan baik tertulis tidak tertulis secara tidak langsung itu adalah mengatur tentang hak dan kewajiban manusia atau warga negara dimanapun berada. Bukan hanya berada di wilayah Indonesia. Ketika orang Indonesia berada di wilayah negara lain, ini juga dituntut untuk mentaati aturan. Aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Cuma bedanya dasar negaranya. Maka ketika bangsa Indonesia berada di wilayah negara lain, ya harus beradaptasi. Paling tidak harus memahami aturan yang berlaku di sana. Supaya dalam menuntut hak dan kewajibannya itu bisa seimbang. Karena hak dan kewajiban itu intinya adalah apabila hak dan kewajiban dijalankan itu seimbang, maka akan muncul atau berdampak namanya keadilan. Jadi keadilan itu akan terjadi apabila antara hak dan kewajiban itu seimbang. Tidak mungkin akan terjadi kalau haknya yang dituntut, kewajibannya tidak dijalankan. Tidak akan terjadi namanya suatu keadilan. Jadi contoh saja ini. Kalau akan terjadinya namanya suatu keadilan, seorang kuli bangunan, seorang kuli bangunan itu akan menerima haknya sesuai dengan kewajibannya. Anggaran pada umumnya misalnya kuli itu 1 hari mulai jam 7 ada istirahat sampai jam 3:30 misalnya itu adalah misalnya 80.000. Dia menerima 80.000 sesuai dengan kewajibannya. Itu hak yang harus diterima. Kewajibannya apa? Menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai kuli bangunan mulai jam 7 sampai jam 3:30 tadi. Maka setelah itu dia berhak mendapatkan imbalannya itu. Nah, itu adalah yang disebut hak. Sedangkan yang dijalankan itu kewajiban. Nah, ini namanya hak dan kewajiban akan muncul namanya suatu keadilan. Sedangkan orang kalau merasakan adil ini ya, kata-kata adil itu kan bertingkat.
Jadi tidak adil tidak sama. Kalau ngomong adil di tingkat apa? Bisa adil di tingkat keluarga, adil di tingkat di lingkup sekolah tertentu, bisa adil di lingkungan petani, adil di lingkungan pedagang. Jadi ada tingkatannya namanya adil, tidak adil itu sama. Ketika misalnya petani itu merasa adil apabila hak dan kewajibannya betul-betul dijalankan. Maka akan merasakan suatu keadilan. Kalau petani merasakan adil, itu kaitannya misalnya adil itu ke petani. Diukur dari petani itu kan harus mengolah lahan, ada biayanya. Membuat benihnya ada biayanya. Ada pupuknya, ada obat, sampai memanen ada biayanya. Ketika panen, ini harganya itu harus setimpal dengan biaya operasionalnya. Kalau sudah setimpal, maka akan terlihat namanya keuntungannya. Nah, keuntungan ini akan dirasakan oleh petani itu adil. Gimana kalau tidak adil? Ketika biaya operasional tidak setimpal dengan harga hasil panennya, maka tidak akan terjadi, tidak dirasakan oleh warga petani itu adil. Kata-kata adil ini sebenarnya sangat mudah dipahami dan bisa dirasakan. Kata-kata adil itu coro Jawa itu. Ketika manusia itu adalah adil, hidupnya itu aman, nyaman, dan tentram, itu kalau adil. Tidak ada gangguan. Apa yang dibutuhkan sesuai apa yang dimiliki bisa terpenuhi. Itu ada terjadi namanya suatu keadilan. Walaupun penghasilnya besar tapi merasa tidak nyaman, itu tidak akan merasakan adil. Nah, keadilan bagi siswa khususnya ini tadi saya sudah menyampaikan kaitannya hak dan kewajiban. Seorang siswa ini punya kewajiban mentaati aturan yang berlaku di lingkup sekolah. Kata aturan ini walaupun itu adalah kalau secara umum ini hanya khusus, tetapi khusus ini melihat di lembaga mana, misalnya lembaga suatu SMK Negeri 1 Tegalsari misalnya. Di situ bunyinya menjadi aturan umum untuk SMK 1 Negeri Tegalsari. Di situ ada aturan kepala sekolah, ada aturan waka, ada aturan tukang kebun, ada aturan satpam, ada aturan murid, ada aturan guru. Dan aturan ini tidak berlaku, misalnya aturan kepala sekolah tidak berlaku untuk guru. Maka tingkatannya berbeda, apalagi aturan guru tidak berlaku untuk aturan siswa, apalagi aturan siswa. Maka kalau siswa itu bicara tentang aturan, gurunya kok begitu, itu salah total. Karena lingkupnya berbeda, total salahnya itu. Maka anak-anak atau siswa dan siswi itu harus memahami itu. Ini ada tingkatan itu, tingkatan hak dan tingkatan kewajiban. Tingkatan haknya siswa dengan guru, dengan waka, dengan kepala sekolah berbeda. Kewajibannya juga berbeda. Ketika hak dan kewajibannya berbeda, maka hak yang diterima juga akan berbeda. Hal-hal yang seperti ini dapat dikatakan keadilan. Namanya hak yang diterima atau adil itu harus sama, tidak. Ini sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sesuai bobot kewajiban yang dilakukan. Karena ketika misalnya kepala sekolah dengan guru, ini hak yang diterima jelas beda ini. Karena kepala sekolah itu kewajibannya lebih mendalam, lebih berat daripada guru. Apalagi kaitannya dengan siswa ini, guru dengan siswa ini. Kalau guru ini kaitannya hak dan kewajiban. Seorang guru punya kewajiban memberikan materi, menjawab pertanyaan siswa atau siswa yang tidak dipahami, ini wajib. Ini wajib itu. Dan siswa ini wajib mentaati aturan ketika misalnya guru masuk ke kelas, wajib mentaati aturan di situ. Ya tidak boleh ngomong celometan, kalau bicara itu adalah bicara yang berkaitan dengan materi. Jadi tidak bicara saenake udele dhewe. Ya, ini yang harus dipahami. Maka ketika kewajiban yang dijalankan, misalnya kehadirannya rutin hadir terus materi ikut terus,
Maka kaitannya dengan value Pak Nawawi ya. Nilai ini ya harus setimpal sesuai dengan kewajiban yang dijalankan. Tidak bisa dengan anak yang sering nggak masuk, tugas nggak mengerjakan, orang nggak ikut. Ketika rapotan nilainya sama, nggak bisa, justru nggak adil itu. Ini ya tidak harus sama. Tidak harus sama, adil itu tidak harus sama. Ini nih kata adil itu kan kaitannya dan berkaitan dengan hak dan kewajiban itu. Nah, ini. Sedangkan haknya guru ini adalah menuntut siswa harus mentaati aturan, mendengarkan, memperhatikan, memberi informasi. Kalau nggak paham silakan bertanya. Tapi kewajibannya adalah memberikan materi sesuai dengan pagunya. Dan apabila siswa tidak paham dan bertanya, punya kewajiban menjawab. Dengan siswa ini kewajiban mengikuti aturan berlaku. Kalau gurunya menyampaikan, ya dengarkan, perhatikan. Kalau nggak bisa, nggak paham, tanyakan, jangan diam. Itu hak kamu. Itu untuk bertanya. Tapi mendengarkan, memperhatikan, itu kewajiban kamu. Maka nantinya kamu akan menerima value atau nilai ya, di akhir semester sesuai atau setimpal dengan kewajiban kamu. Ini bicara tentang hak dan kewajiban. Sementara ini siswa dan siswi atau di lingkungan masyarakat di mana-mana yang terjadi bukan rahasia lagi, semuanya yang dituntut cuma haknya, lupa akan kewajibannya. Ingat, keadilan itu terjadi apabila hak dan kewajiban itu seimbang. Di masyarakat, di mana-mana nuntut haknya saja. Mana kewajibannya? Tidak diindahkan. Di sekolah juga begitu. Bahkan sampai terjadi siswa atau siswi kaitannya menuntut haknya nggak terpenuhi, akhirnya sampai mengadu di luar lembaga pendidikan itu, dan itu pun sudah melanggar aturan. Kalau kaitannya dengan lembaga itu tidak ada rasa puasnya, tidak paham, ya ke lembaga bagian yang nangani, paling enggak nanti alurnya lewat ke wali kelasnya, bisa terus ke kesiswaan sampai ke BP, tembus sampai kepala sekolah. Ini jangan mengadu pada di luar, karena yang di luar itu nggak ngerti alurnya. Kalau kamu adukan, nah ini akhirnya hasilnya justru akan berantakan, merugikan kamu sendiri. Ini salah satu contoh kaitannya dengan kalau kewajiban ini, ya kewajiban yang kamu jalankan ini, semua aturan yang berlaku ini harus kamu taati, kamu lakukan, kamu penuhi. Karena di sekolah ini selalu ada aturan itu tadi awal sudah sampaikan, aturan itu baik tertulis maupun tidak tertulis itu identik dengan hukum. Karena kamu berada di Indonesia, semua hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah bersumberkan Pancasila. Maka Pancasila dikatakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Ini untuk PR ini ya, anak-anak. Saya harap kalian bisa menyimpulkan mana yang tergolong itu hak, mana yang tergolong itu kewajiban. Mana yang tergolong hak yang harus kamu dahulukan, mana yang tergolong kewajiban yang harus kamu lakukan. Bisa ditulis, nanti ada pertemuan berikutnya bisa untuk dibahas bersama-sama. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hadi, penjelasan berkaitan dengan hak dan kewajiban siswa, hak dan kewajiban murid di sekolah. Pemirsa Mata SMK 1 Tegalsari yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan ulasan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya keadilan itu akan tercipta, keadilan itu akan hadir ketika antara kewajiban dan hak itu muncul secara seimbang. Maka keadilan itu akan benar-benar hadir dan tercipta. Dan berikutnya, dan itu mengarah kepada sebuah aturan yang merupakan aturan terdiri dari dua, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Mungkin itu pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan hak dan kewajiban bersama Bapak Hadi Muryono, guru senior PKN di SMK 1 Tegalsari. Pemirsa Mata SMK 1 Tegalsari,
sampai bertemu kembali di pertemuan materi berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan khusyuk dan khidmat. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih Pak Hadi. Bertemu kembali di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.